apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersukacita. Pada video ini, kita akan belajar terkait dengan ekspansi kofaktor dan metode Cramer. Tujuan pembelajaran yaitu adik-adik mampu menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor dan menyelesaikan SPL dengan metode Cramer. Dan adik-adik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks. Kalian pada waktu SMA tentu telah belajar menentukan determinan matriks menggunakan aturan Sarus untuk matriks yang berordo 3x3. Saat ini kita akan belajar bagaimana menentukan determinan suatu matriks persegi berordo n kali n menggunakan salah satu cara yaitu ekspansi kofaktor. Diberikan suatu matriks A berordo n kali n, maka minor dari elemen Aij atau yang biasa disimbolkan dengan Mij yaitu determinan matriks yang diperoleh setelah menghilangkan baris Ki dan kolom Kj dari matriks A. Sedangkan kofaktor dari elemen Aij yang disimbolkan dengan Cij yaitu perkalian dari negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikalikan dengan minornya. Jadi contohnya kita memiliki matriks ini, matriks B contohnya itu misalkan 1, 1, 0, 2, 3, 1, 1, 1, 3. Kita punya matriks seperti ini, matriks B. Maka Mij-nya kita misalkan minornya ini kita mau minori dari baris pertama, kolom kedua. Baris pertama berarti I-nya pertama, kolom kedua J-nya 2. Kalau kita mau cari minor dari baris pertama, kolom kedua, berarti kita ambil ini merupakan determinan dari kita tutup ya. Kita tutup baris pertama supaya memudahkan kita, jadi kita menghilangkan gitu. Menghilangkan baris pertama. Menghilangkan baris pertama dan kolom kedua berarti sisa elemen apa? Jadi sisa elemennya adalah 2, 1, 1, 3. Jadi M12 itu sama dengan determinan daripada 2113. Jadi itu adalah minornya. Jadi kita bisa cari minornya, tinggal kita ingat kembali kalau mencari determinan ordo 2x2, kita tinggal mencari dengan perkalian diagonal utama, perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping. Berarti tinggal kita cari 2 kali 3 dikurangi 1 kali 1. Itu sama dengan 6 dikurangi 1, itu hasilnya adalah negatif, 5. Nah, selanjutnya, kalau kita misalkan kita mau mencari kofaktor, ya, kita di sini disuruh tentukan kofaktor dari entry atau elemen A12, berarti kita tulis C12 itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan I-nya di sini 1 ditambahkan dengan J-nya 2 dikalikan dengan minornya adalah minor 12. Hasilnya adalah
negatif 1 dipangkatkan 3 dikali dengan minornya. Minornya tadi kita dapatnya hasilnya adalah 5, berarti dikali dengan 5. Hasilnya negatif 1 pangkat 3, itu hasilnya adalah negatif 1. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. 1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 1. Itu memudahkan kita gitu. Jadi di sini adalah min 1 kali 5, hasilnya adalah min 5. Jadi kita punya minor 1,2-nya adalah 5 dan kofaktor 1,2-nya adalah negatif 5. Contoh 1. Diberikan matriks A dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka tentukanlah kofaktor 11 dan kofaktor 32. Nah, dalam penyelesaiannya yang pertama untuk menentukan kofaktor 11 artinya kita mencari kofaktor dari A11. Berarti kita punya ada A11 di sini. A11. Berarti kita ambil elemen 11, kemudian kita hilangkan baris pertama. Lihat di sini karena A11 berarti di sini yang menyatakan baris. Yang pertama seperti ini baris, ini kolom. Berarti kita hilangkan baris pertama, kemudian kita hilangkan kolom ke pertama juga. Sehingga minor dari elemen A11 atau kita bilang M11 atau minor 11 itu sama dengan determinan daripada yang sisanya yang tidak tertutup itu, yang tidak dihilang, elemen-elemen yang tidak yang masih ada gitu. Jadi A22, A23, A32, A33. Sedangkan yang ditanyakan adalah kofaktor 11, berarti 11 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan I tambah J. Nah, di sini I tambah J-nya kita kan I-nya kita 1, J-nya kita 1, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikalikan dengan minornya, yaitu M11. Hasilnya adalah negatif 1 dipangkatkan 2 kali M11. Negatif 1 dipangkatkan 2 kan hasilnya adalah 1. 1 dikali M11 sama dengan M11. Jadi hasilnya adalah determinan A22 dikali A22, A23, A32, A33. Untuk menentukan kofaktor 32, artinya bahwa kita mencari kofaktor dari A32. Yang pertama kita ambil elemen A32. Berarti A32-nya di sini. Berarti kita tutup baris ketiga. 3 ini. Baris ketiga kita tutup dan kolom kedua. Atau kita hilangkan. Jadi minornya adalah M32-nya sama dengan determinan dari elemen-elemen yang tidak hilang atau tidak tertutup. Jadi M32 sama dengan determinan A11, A13, A21, A23. Kofaktor dari A32 atau C32 sama dengan negatif 1 dikali dengan 3 tambah 2. Baris ditambah kolom dikali dengan minornya. Jadi kita dapat negatif 1 dipangkatkan 5, 3 tambah 2 itu 5 ya. Dikalikan dengan minornya sehingga didapatkan negatif M32. Negatif 1 dipangkatkan 5 itu negatif 1. Jadi negatif 1 kali M32 hasilnya adalah negatif M32. Dimana kita tahu bahwa M32 itu, minor 32 itu adalah determinan dari A11, A13, A21, A23. Dan kita juga ketahui bahwa determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2 yaitu perkalian diagonal utama
elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping. Sehingga kita peroleh negatif A11 dikali A23 dikurangi A21 dikali A13. Sehingga diperoleh kofaktor 32-nya itu adalah negatif A11 kali A23 ditambah A21 kali A13. Setelah kita memahami minor dan kofaktor, maka kita akan masuk ke dalam metode ekspansi kofaktor untuk menentukan determinan yang dapat kita gunakan untuk menentukan determinan dari matriks yang berordo n kali n. Determinan daripada A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom. Misalnya di sini kita pakai kolom kedua. Maka di sini kita bisa tulis determinan A itu sama dengan A11 dikali kofaktor 11. Karena kita pakai kolom kedua berarti A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah sampai dengan tambah AN2 dikali CN2. Mau pakai baris kolom pertama, mau pakai kolom kedua, atau sampai dengan kolom M menggunakan ekspansi kofaktor pada sepanjang kolom apa saja boleh, karena determinannya tetap sama. Mau pakai kolom atau mau pakai baris, tidak masalah. Yang pasti hasil penghitungan determinan dari suatu matriks tersebut akan sama. Nah, ada trik yaitu agar perhitungannya lebih mudah, membuat kita tidak akan hitung terlalu panjang, maka ada trik pemilihan baris atau kolomnya, yaitu kita memilih baris atau kolom yang memuat elemen-elemen bilangan 0 yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mau mencari determinan dari suatu matriks, kita lihat elemen-elemen nolnya, baik itu pada baris atau pada kolom. Mana yang barisnya atau kolomnya yang memiliki elemen paling banyak, elemen 0 paling banyak, maka kita gunakan itu untuk menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau skala panjang kolom yang memiliki elemen dengan bilangan 0 yang terbanyak, supaya memudahkan kita menghitung. A23 di sini kita punya adalah 1 dikalikan dengan kofaktornya, rumus kofaktornya kita ingat kembali sama dengan negatif 1 dipangkatkan I tambah J dikali M I J. Berarti di sini 1 dikali negatif 1 berpangkat IJ-nya 2 tambah 3. Berarti di sini 2 tambah 3 dikali minornya. Berarti determinan dari, kita tutup dulu. Determinan dari apa? Kita tutup dulu baris kedua. Kolom ketiga. Berarti sisa determinan daripada 1, 2, 4, 5. Oke, setelah kita operasikan, kita lihat di sini bahwa negatif 2 dikali dengan negatif 1 pangkat 3, negatif 1 pangkat 3 dikali dengan determinan daripada 2, 3, 5 negatif 1 itu adalah 2 kali negatif 1 dikurangi 5 kali 3 ditambah dengan 0 dikalikan dengan sesuatu, 0 kali negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2 dikali determinan 1, 3, 4 negatif 1 itu hasilnya 0. Ingat bahwa 0 dikalikan dengan sesuatu, bilangan apapun pasti hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 dikalikan dengan negatif 1 berpangkat 2 tambah 3 yaitu 5, berarti 1 kali negatif 1 pangkat 5 dikalikan dengan determinan daripada 1, 2, 4, 5 yaitu 1 kali 5, 1 kali 5 dikurangi 4 kali 2. Dan ketika kita operasikan, nanti selanjutnya hasilnya adalah negatif 31.
Selanjutnya diminta untuk menghitung determinan matriks A melalui ekspansi kolom pertama, yaitu L sama dengan 1, maka determinan A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari AI1 dikali kofaktor I1 sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah dengan A13 kali C13. Sehingga di sini kita lihat bahwa ekspansinya pada kolom pertama berarti A11 yaitu di sini A11 kofaktor C11 itu adalah negatif 1 ditambah kalau kofaktor IJ itu sama dengan negatif 1 IJ dikali dengan minornya. Berarti di sini negatif 1 dikali negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikalikan dengan determinan dari untuk mencari minornya ini, berarti kita tutup kolom pertama, baris pertama. Berarti determinan daripada 0, 1, 5, negatif 1. Selanjutnya ditambah dengan A21. A21 itu adalah negatif 2 dikalikan dengan negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 1 dikali minornya. Minornya diperoleh dengan menutup kolom kedua baris pertama, berarti dapat determinan 23, 5 negatif 1 ditambah dengan A13 itu dapatnya dari bukan A13 tapi A31 ya. A31 yaitu ini elemen 4, berarti dapat elemen 4 dikalikan dengan negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 1 dikali minornya. Minornya didapat dari kita tutup baris ketiga kolom pertama, berarti minornya adalah determinan 2301. Sehingga ketika kita operasikan hasilnya adalah negatif 31. Nah, dari A maupun B kita lihat bahwa A itu kita melakukan untuk kita mencari determinan matriks dengan ekspansi sepanjang baris. Selanjutnya untuk bagian B itu kita mencari determinan matriks A sepanjang kolom. Dan kita lihat bahwa determinan yang dihasilkan dari matriks A bernilai sama. Oleh karena itu kalau kita mau mencari determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor baik sepanjang baris maupun sepanjang kolom manapun akan menghasilkan determinan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode Cramer. Tadi kita sudah paham tentang salah satu metode untuk menentukan determinan dari suatu matriks persegi. Maka selanjutnya kita akan belajar terkait dengan metode Cramer, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adik-adik telah mempelajari menyelesaikan SPL dengan OBE, dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka saat ini kita akan belajar menggunakan metode Cramer. Oke. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear yang ditulis dalam bentuk perkalian matriks, yaitu A matriks koefisien dikalikan dengan matriks kolom variabel disama dengan matriks konstanta. Jadi AX sama dengan A kali X sama dengan B. Kita tulis seperti ini. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka solusi dari SPL dapat kita cari menggunakan metode Cramer. Jadi kalau determinan A sama dengan 0, berarti kita tidak bisa mencari menggunakan metode Cramer. Nah, untuk rumus dari metode Cramer sendiri adalah Xn sama dengan determinan AN per determinan A, di mana Xn itu adalah
nilai variabel yang akan dicari. Sedangkan determinan AN adalah determinan matriks A dengan kita menggantikan kolom KN dengan elemen-elemen pada matriks B. Kemudian determinan A sendiri adalah determinan dari matriks A. Nah, di sini kita perhatikan dulu sebagai berikut. Kalau kita tahu bahwa kalau seperti ini, kolom pertama ini adalah koefisien daripada X1. A11, A21 sampai dengan AM1 itu adalah koefisien dari variabel X1. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan sebenarnya SPL itu berarti kan tulisnya begini. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai dengan tambah A1N XN sama dengan B1. Kalau persamaan yang dari sini kalau berarti dia punya persamaan yang kedua yaitu A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah sampai dengan A2N XN sama dengan B2. Dan seterusnya sampai dengan AM1 X1 ditambah tambah AM2 X2 ditambah sampai dengan AMN XN sama dengan BN. Nah, kita lihat bahwa kolom pertama itu adalah koefisien daripada X1. Kolom kedua itu adalah koefisien daripada X2. Sampai dengan kolom KN itu adalah koefisien daripada XN. Nah, kalau misalkan kita mau mencari X1 dengan metode Cramer, berarti kita punya X1 sama dengan itu adalah kalau untuk di bagian penyebutnya tetap matriks A ya. Sedangkan kalau untuk di bagian pembilangnya ini adalah determinan daripada A1. Artinya bahwa determinan A1 ini adalah matriks determinan dari matriks yang dimana kolom pertamanya ini kita gantikan dengan konstantanya. Jadi gantikan dengan matriks kolom B ini gitu. Jadi kalau di sini ditulis jadi determinan daripada bukan lagi A11 tapi jadi B1. Di sini untuk kita bacanya per kolom dulu. B1, di sini B2 sampai dengan BN. Di sini tetap A12-nya tetap, kolom keduanya tidak berubah, kolom ketiganya tidak berubah sampai kolom KN tetap gitu. Jadi di sini jadi A22 sampai dengan AM2 di sini dan seterusnya sampai A1N, A2N, AMN. Ini determinannya. Per dengan matriks A. Kita determinan dari matriks A. Matriks A ya yang ini kan, determinan dari matriks A. Ini kan matriks A. Nanti kalau kita cari X2, berarti di sini jadi determinan dari A2 per dengan determinan A. Kalau determinan A mungkin kita sudah biasa, tapi kalau determinan A2 ini artinya bahwa kita mau mencari nilai X2. Berarti koefisien daripada X2, jadi kolom koefisien X2 ini kita gantikan dengan yang ini, kita gantikan dengan ini, gantikan dengan matriks konstantanya gitu. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Ada sebuah kasus yaitu sebuah pabrik pupuk buatan memproduksi 3 jenis pupuk yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Banyaknya pupuk yaitu dalam ton diproduksi dan biaya produksinya dalam juta rupiah dalam 3 bulan pertama ditunjukkan pada tabel berikut ini. Di sini kita lihat pada bulan pertama
jenis ya, ini jenis pupuk A itu diproduksi 2 ton, pupuk B tidak diproduksi, pupuk C 2 ton, biaya produksinya adalah 16 juta. Kemudian bulan kedua perusahaan memproduksi pupuk A itu 1 ton, pupuk B itu 1 ton, pupuk C 2 ton dengan biaya produksinya 17 juta. Dan pada bulan ketiga perusahaan memproduksi pupuk A itu 1 ton, pupuk B 2 ton, pupuk C 1 ton, dan total biaya produksi pada bulan tersebut adalah 16 juta. Nah, yang mau ditanyakan di sini adalah berapa biaya produksi per ton masing-masing pupuk. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini, pertama kita buat dulu model dalam bentuk model matematika dalam sistem persamaan linear. Yaitu kita misalkan terlebih dahulu biaya produksi pupuk A per ton, yaitu kita misalkan dengan variabel X1. Biaya produksi pupuk, ini pupuk B ya, per ton adalah X2. Biaya produksi pupuk C per ton adalah X3. Maka sistem persamaan linearnya adalah ini. 2, ini kan adalah jenis pupuk A ini, kita salah lagi. Jenis pupuk A-nya itu adalah 2 ton. Berarti 2 kali X1, untuk kita dapat dia punya total biaya produksi, berarti per ton kira-kira dia biaya produksinya berapa gitu. Jadi 2 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 2 dikali X3 sama dengan 16 juta. Dari sini, dari yang ini, kita tulis bersama ya. 2 kali X1 ditambah 0 kali X2, 2 dikali biaya produksi pupuk A, ditambah 0 kali biaya produksi pupuk B per ton, ditambah dengan 2 dikali biaya produksi pupuk C per ton pada bulan pertama ya, itu sama dengan 16 juta. Kemudian pada bulan kedua itu jadi 1x1 ditambah 1x2 ditambah 2x3 sama dengan 17 juta. Kemudian pada bulan ketiga itu jadi 1x1 ditambah 2x2 ditambah dengan 1x3 sama dengan 16 juta. Berarti kita peroleh sistem persamaan linearnya adalah 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 16. Kenapa di sini tidak tulisnya 0x2? Karena 0 kali x2 kan sama dengan 0. 0 ditambahkan sesuatu hasilnya adalah sesuatu tersebut. 0 ditambah dengan bilangan apapun atau 0 ditambah dengan variabel apapun hasilnya adalah variabel tersebut, atau 0 ditambah dengan bilangan misalnya 1 sama dengan 0 tambah 1 ya 1. Jadi kita bisa tulis di sini 2x1 ditambah dengan 2x3 sama dengan 16. Kemudian 1x1 itu kita tulis saja x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan 17. x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 16. Maka kita bisa tulis dalam persamaan matriks, dalam perkalian matriks, yaitu kita bisa tulis AX sama dengan B, di mana A-nya itu adalah koefisien daripada variabel, kemudian X itu adalah matriks kolomnya variabel, kemudian sama dengan B-nya itu adalah nilai kanan atau nilai konstanta. Berarti kita memperoleh A-nya itu adalah 202, 112, 121. Sedangkan matriks kolom X-nya itu adalah X1, X2, X3, variabel kita X1, X2, X3, dan B itulah nilai kanan kita yaitu 16, 17, dan 16. Untuk menyelesaikan dengan metode Cramer,
Maka ingat tadi ada syaratnya, yaitu determinan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, determinan A untuk memudahkan kita menghitung dengan cara ekspansi baris pertama. Mengapa? Karena tadi ada trik yang telah kita pelajari bahwa kita berusaha mencari baris atau kolom yang ada 0. Nah, di sini untuk menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor, di sini kita bisa pakai baris pertama atau kolom kedua karena semuanya punya 0. Nah, di sini dipilih baris pertama, berarti K-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, determinan A sama dengan determinan 202, 112, 121 sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 3, A1J dikali C1, di sini 1 ya, sorry. C1J sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, kita tahu bahwa karena di sini baris pertama, oke, kita patokan di baris pertama. Oleh karena itu, di sini A11 itu adalah 2, berarti 2 dikali dengan kofaktornya. Kofaktornya didapat dari negatif 1, dipangkatkan 1 tambah 1, dikali minornya. Minornya diperoleh dengan karena kita punya elemen 1, elemen pada baris 1, ekspansi pada baris pertama, kolom pertama, maka kita tutup baris pertama, kolom pertama, berarti dikali minornya adalah determinan 1, 2, 2, 1. Ditambah dengan saya perbaiki ini dulu. Ditambah dengan di sini A12 yaitu 0 dikali dengan kofaktor kedua, berarti sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 2 dikali minornya. Minornya diperoleh dengan menutup baris pertama, kolom kedua. Berarti sisa 1, 2, 1, 1. Berarti kita cari determinan 1, 2, 1, 1 itu dalam minornya. Oke, ditambah dengan A13 dikali C13. Nah, A13-nya itu maka A13-nya itu adalah baris ya, 2. Berarti kita tutup baris pertama, kolom ke-3. Berarti dapat 2 dikali negatif 1 berpangkat 1 tambah 3 kali minornya adalah determinan daripada elemen yang tidak tertutup, yang tidak terhilang, yaitu 1, 1, 1, 2. Sehingga ketika kita operasikan hasilnya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 tidak sama dengan 0. Nah, kalau karena determinan A sendiri tidak sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan aturan Cramer untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear sebelumnya itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari variabel X1, X2, dan X3. Yang pertama di sini kita mencari untuk variabel X1. Langkah pertamanya kita menentukan determinan A1, yaitu determinan dari matriks A dengan mengantikan kolom ke-1 dengan elemen daripada matriks B. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau ada persamaan matriks dari SPL seperti ini, seperti yang telah jelaskan bahwa kolom pertama ini adalah koefisien daripada X1, kolom kedua koefisien daripada X2, dan kolom ketiga itu koefisien daripada X3. Karena di sini kita mau mencari daripada nilai dari variabel X1, maka kita mencari
determinan dari suatu matriks dengan cara kita menggantikan matriks koefisien X1 dengan matriks konstanta, sehingga diperoleh matriks A1 itu sama dengan 1602, 1712, 1621. Nah, dari matriks A1 ini, kalau kita mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, maka untuk memudahkan kita menghitung, kita memilih baris atau kolom yang memuat 0. Nah, di sini ternyata ada baris pertama dan kolom kedua. Di sini kita pilih kolom kedua. Sehingga rumusnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 AI2 CI2 sama dengan A12 kali kofaktor 12 ditambah A22 dikali kofaktor 22 ditambah A32 dikali kofaktor 32. Nah, di sini kita tahu bahwa A12 itu sama dengan 0 dikalikan dengan kofaktor 12 negatif 1 berpangkat 1 tambah 2 dikali minor dari 12. Minor 12 diperoleh dengan kita menghitung determinan dari matriks yang diperoleh dengan kita menutup atau kita menghilangkan baris pertama, kolom kedua, sehingga diperoleh minor 12 yaitu determinan matriks 17,2, 16,1 ditambah dengan A22 C22, berarti A22 kita di sini adalah 1, A22 kita di sini adalah 1, dikalikan dengan kofaktor 22 yaitu negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2 dikali dengan minor 22, sehingga M22 yaitu kita dapat peroleh dengan kita menutup baris kedua, kolom kedua, berarti dapat matriks determinan matriks 16,2, 16,1 ditambah dengan A32 kali C32, berarti ditambah A32 C32, A32 nya di sini 3, 2, berarti 2 dikali negatif 1 dipangkatkan kofaktornya adalah negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 2 dikali minornya, minor 32 dapat diperoleh dengan menutup baris ketiga, kolom kedua, sehingga diperoleh minor 32 nya adalah determinan matriks 16,2, 17,2. Selanjutnya kita perhatikan di sini 0 dikali negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 2 dikali matriks determinan matriks 17,2, 16,1, hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1 dikali negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2, 1 dikali negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4, negatif 1 dipangkatkan 4 itu 1, dikali dengan matriks determinan dari matriks 16,2, 16,1 itu diperoleh dari perkalian diagonal utama, elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi perkalian diagonal pada elemen perkalian diagonal utama, elemen-elemen diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal elemen-elemen diagonal samping, maka dapat 16 kurang 32 ditambah dengan 2 kali negatif 2 berpangkat 3 tambah 2 yaitu negatif 1 berpangkat 5 bersama dengan negatif 5 negatif 1 dikalikan dengan determinan daripada 16,2, 17,2. 16,2 kita pakai rumusnya determinan 16,2, 17,2 yaitu dapat dari perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping, sehingga diperoleh 16 kali 2 32 kurang 17 kali 2 34 dan diperoleh
hasil akhirnya adalah negatif 12, sehingga kita peroleh X1 sama dengan determinan A1 per A, determinan A. Nah, determinan A1 itu kita dapatnya adalah tadi negatif 12, dan determinan A pada sebelumnya kita dapat negatif 4, sehingga kita peroleh negatif 12 bagi negatif 4 sama dengan 3. Selanjutnya akan dicari determinan untuk A2 yang akan membantu kita untuk menentukan nilai daripada variabel X2. Kalau kita bicarakan X2, berarti kita bicarakan koefisien dari koefisien X2 itu berada di kolom ke-2. Oleh karena itu, untuk mendapatkan matriks A2, berarti kita menggantikan kolom kedua ini dengan matriks B ini, dengan dia punya matriks koefisien. Kita gantikan di sini. Berarti kita mendapatkan matriks A2 yaitu determinan dari matriks A2 nya itu adalah 2, 16, 2, 1, 17, 2, 1, 16, 1. Nah, dari sini kita bisa, kalau mau mencari dengan ekspansi, determinan dari matriks ini menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini kita bisa menggunakan mau baris pertama, baris kedua, baris ketiga, atau kolom pertama, kedua, ketiga, terserah. Nah, di sini karena tidak ada nol, kita boleh memilih apa saja, tapi memilih sesuatu yang nilai-nilainya sederhana gitu. Jadi di sini saya pilihnya adalah kolom pertama. Kolom pertama yang akan kita menggunakan ekspansi, yang akan ekspansi kolom pertama. Berarti kita dapat sigma I1 sampai dengan 3 AI1 kofaktor I1, sehingga sama dengan A11 kali kofaktor 1 ditambah A21 dikali C21 ditambah A31 dikali C31. Sehingga di sini A11-nya adalah, kita pakai kolom pertama ya. Berarti bukan di situ tempatnya ya. Kolom pertama itu yang ini. Ini kolom pertama. Berarti A11-nya adalah 2 dikali dengan kofaktor 11, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1 dikali minornya berarti karena 11 berarti kita tutup kolom pertama, baris pertama, berarti sisa 17 determinan daripada 17 2 16 1 17 2 16 1 ditambah dengan A21. A21 berarti di sini ya, 1 dikali dengan negatif 1 dipangkatkan 1 dikali negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 1 dikali dengan minornya. Berarti minornya dapat diperoleh dengan menutup kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, sehingga diperoleh determinan 16 2 16 1 ditambah dengan A31 yaitu 1 dikalikan dengan kofaktornya yaitu negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 1 dikali dengan minornya. Minornya ini adalah kita tutup kolom ketiga, bukan kolom ketiga tapi baris ketiga, kolom pertama. Berarti sisa determinan daripada matriks 16 2 17 2. Sehingga di sini negatif 1 berpangkat 1 tambah 1 yaitu negatif 1 berpangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian determinan dari 17 2 16 1 itu dapat dari 17 kali 1 dikurangi 16 kali 2 yaitu 17 dikurangi 32 ditambah di sini
negatif 1 pangkat 2 tambah 1 itu adalah 3, 2 tambah 1 3, berarti negatif 1 tambah 3 itu pangkat 3 itu adalah negatif 1, dikali 1 sama dengan negatif 1 dikalikan dengan 6, determinan dari 16, 2, 16, 1 itu adalah 16 kali 1 dikurangi 16 kali 2, berarti dapat 16 kurang 32 ditambah dengan 1 dikali negatif 1 berpangkat 3 tambah 1, itu hasilnya adalah 1 dikali determinan daripada 16 2 17 2, yaitu 16 kali 2 32 dikurangi 17 kali 2 34. Berarti ketika kita jabarkan hasilnya adalah negatif 30 ditambah 16 kurang 2 sama dengan negatif 16. Berarti sehingga kita bisa mencari nilai dari variabel X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, sama dengan kita punya determinan 2, kita mendapatkan negatif 16. Kemudian pada slide sebelumnya kita telah belajar bahwa determinan A itu sama dengan 4, bukan telah belajar, tapi telah menghitungnya negatif. Determinan A itu sama dengan negatif 4, berarti negatif 16 bagi negatif 4 itu sama dengan 4. Selanjutnya adalah kita mencari nilai untuk variabel X3. Nah, sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu matriks determinan matriks A3, yaitu determinan matriks A dengan menggantikan kolom ketiga dengan elemen-elemen dari matriks B. Mengapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kolom ketiga ini merupakan koefisien daripada X3. Sehingga kita menggantikan dengan konstantanya sebagaimana yang definisi. Sehingga kita memperoleh determinan dari A3 itu sama dengan determinan daripada matriks 20 16 11 17 12 16. Nah, dari matriks A3 ini, karena kita mau mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, maka kita di sini bisa boleh memilih kolom atau baris apa saja. Tetapi memudahkan perhitungan kita memilih yang ada nolnya, baris atau kolom yang ada nolnya. Di sini terlihat baris pertama ataupun kolom kedua. Nah, di sini kita pilih kolom kedua, sehingga L-nya sama dengan 2. Jadi, rumus dari determinan A3 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 dari A13, AI2, CI2 sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah A32 dikali C32. Di sini ekspansi dengan kolom kedua. Berarti kita pakai yang kolom kedua. A12 yaitu 0 dikalikan dengan kofaktor 12, berarti negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 2 dikali minornya. Minornya dapat diperoleh dengan kita menutup di sini 12, berarti menutup baris pertama, kolom kedua. Berarti sisa 117, 116, berarti minor dari 12-nya itu adalah determinan 117, 116. Sama dengan A22, A22 di sini 1, A22 di sini adalah 1, berarti dikalikan dengan kofaktor 22, berarti kofaktor 22 negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2 dikali minornya M22 itu diperoleh dari
kita tutup di sini karena 22, berarti kita tutup baris kedua, kolom kedua. Sehingga minor M22 itu sama dengan determinan 216, 116. Ditambah dengan 2 dikali negatif 1, ditambah dengan 2 ini adalah A32 ya. A32 dikalikan dengan kofaktor 32, berarti negatif 1 berpangkat 3 tambah 2 dikali minornya, minor 32. Dapat diperoleh dengan kita menutup baris ketiga, kita lihat di sini ya, baris ketiga, kolom kedua. Berarti sisa elemen yang tersisa 216, 117. Sehingga M32 sama dengan determinan 216, 117. Nah, 0 di sini kita perhatikan yang di bagian sini, 0 dikalikan sesuatu itu hasilnya 0. Jadi kita tidak perlu hitung di bagian pertama ini, ditambah dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4, negatif 1 pangkat 4 itu adalah 1, 1 dikali 1 ditambah determinan dari 2, 16, 1, 16 itu 2 kali 16 ditambah 1 kali 16 sama dengan 32 kurang 16 ditambah 2 dikali negatif 1. Dapat dari negatif 1 berpangkat 3 tambah 2 itu 5, negatif 1 pangkat 5 itu negatif 1 dikali dengan determinan daripada 216, 117, hasilnya adalah 34 kurang 32, 2 kali 17 34, 1 kali 6 16 itu 32. Sehingga hasil akhirnya diperoleh adalah negatif 20. Oleh karena itu kita dapat menghitung X3 sama dengan determinan dari A3 per determinan A. Determinan A3 telah kita cari yaitu negatif 20 dan determinan A sebelumnya telah kita hitung yaitu negatif 20 per negatif 4 sama dengan 5. Nah, kita telah peroleh X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 5. Jadi kita bisa menghitung biaya produksi per ton untuk pupuk A yaitu 3 juta, pupuk B yaitu 4 juta, dan pupuk C 5 juta. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.